Halo teman-teman, perkenalkan aku Gita, mahasiswa semester 3 di Ilmu Kesejahteraan Sosial UI. Itu ada di FISIP guys, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi aku sekarang mau berbagi nih, mulai dari timeline-nya, gimana aku cara belajarnya untuk masuk ke 4 PTN impian. Rasanya dulu memang mimpi banget nih untuk masuk salah satunya, tapi syukurlah tahun lalu bisa berkesempatan untuk lulus di 4 PTN tersebut. Makanya gue pengen berbagi nih gimana caranya bisa lolos ke 4 PTN ini. Nah, pertama kita tuh ke timeline dulu ya. Gimana nih cara memulai belajarnya gitu. Pertama, jangan langsung babat kayak banyak banget. Kenapa? Ini sebenarnya lebih ke saran aja menurutku, untuk supaya kalian tuh nggak cepat jenuh. Jadi kalian mulainya small dulu aja, start small. Yang dimulai dari kalian bisa beli buku atau pinjam buku yang tebal itu, yang isinya tuh soal. Nah, dari buku itu kalian bisa kerjain 10 soal setiap hari. Nah, terus kalau misalkan kalian itu masih ada merasa lulus untuk di jalur undangan atau SNBP, atau misalkan kalian itu lagi liburan nih sekarang kelas 12-nya, kalian tuh bisa banget lomba sesuai yang mendekati jurusan kalian. Kayak waktu itu kan aku pengen masuk jurusan hubungan internasional. Nah, waktu itu tuh aku ikutan model United Nations. Kenapa? Karena memang itu adalah model konferensi PBB yang jelas itu dipelajarin untuk di HI gitu. Terus juga karena aku kan lulusnya tuh di Brawijaya sama di Unpad, itu kan jurusannya di lingkaran skopnya FEB gitu. Jadi aku juga sempat punya sertifikat business competition, terus juga sama International Trade Challenge. Nah, itu walaupun nggak menang gitu ya, ada yang nggak menang dan ada yang menang, itu akan benar-benar nyumbang tuh ke perolehan kelulusan kalau misalnya kalian mau ke jalur-jalur rapor gitu. Menurut aku, kalaupun kalian itu nggak masuk ke dalam list SNBP, misalnya kalian nggak masuk top 50 kalau misalkan di sekolah, sertifikat lomba kalian itu beneran harus disimpan karena ini akan berguna. Kalau misalkan kalian itu adalah seorang yang aktif di non-akademik, itu juga tetap dicantumkan aja nanti ke SNBP, karena kita tuh nggak pernah tahu secara exact apa indikator yang sebenarnya akan meluluskan kalian di sana gitu. BTW, disclaimer, seperti yang kalian lihat di thumbnail, aku tidak lolos di jalur SNBP dan aku juga tidak tahu itu kenapa. Walaupun menurut aku pilihannya secara pertimbangan geografisnya, terus juga sertifikatnya semua berhubungan, tapi kita nggak tahu, balik lagi. Tapi aku bersyukur sih sama apa yang aku pilih sekarang. Nah, itu gimana aku belajarnya. Awal adalah buku, lalu juga lomba. Nah, dari awal lomba ini kan, karena kalau misalkan kalian kelas 11 semester 2 tuh, maka kalian itu masih punya waktu yang luas nih selama setahun nih di kelas 12-nya. Atau misalkan kalian lagi liburan nih, pasti nggak pengen terlalu belajar banget kan. Jadi lomba-lomba ini tuh bisa sambil mengisi waktu. Dan juga banyak tuh lomba yang memang nggak terlalu spend banyak waktu untuk ngedesainnya gitu. Kayak misalkan lomba ekonomi, lomba sosiologi, yang sebenarnya bisa kalian ketemukan olimpiadanya di Instagram, tapi akan lebih kredibel lagi kalau misalkan sertifikat kalian itu berasal dari universitas, terutama universitas yang kalian tuju gitu, dan fakultasnya juga dan jurusannya gitu. Jadi usahakan relevan. Lalu semakin bulannya maju, misalkan kalian itu udah di kelas 12 nih, di semester 1. Nah, maka dosis yang aku pakai buat latihan soal ini semakin tinggi. Tadinya misalkan 10 soal, jadinya 20 soal. Gitu, aku tingkatin terus tiap hari, tapi memang kadang kalau misalkan weekend gitu, terus aku nggak tahu nih mau ngapain, kadang dosisnya tuh aku naikin gitu, misalkan 25 atau 30 soal gitu, dengan
variasi mapel. Kayak misalkan hari ini tuh matematika, hitungan, maka misalkan MTK tuh 15, maka 15 lagi tuh bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak bener-bener selalu satu kali ngerjain itu sama terus mapelnya, karena menurut aku yang penting itu otak aku fresh dan gak bosan ngeliatin soalnya gitu sih. Jadi ganti-ganti mapelnya. Terus aku juga di kelas 12 semester 1 itu udah pernah TO. Jadi itu kayak liburan mau naik ke kelas 12 gitu loh. Jadi aku itu ikut ikut TO nasional gitu yang aku cari di web gitu sih. Nah, itu aku track tuh nilai aku berapa. Kan kalau misalkan bagus itu kan 650 ke atas gitu kan. Waktu itu tuh skor pertama aku tuh 560-an dan memang sangat nggak masuk tuh misalkan ke PTN top tadi tuh, yang keempat tadi, karena kan aku lulus tuh di SNBT, SBMPTN saat itu nyebutnya. Nah, itu aku tuh pertama lihat dulu tuh nilainya. Jadi kalau misalkan aku udah belajar nih 2 bulan ke belakang, nilai aku tuh awalnya titik poin awal itu adalah nilai aku tuh kalau nggak salah 596 atau 569, kayaknya 596 deh. Nah, berarti kamu harus ningkatin skornya itu seberapa. Jadi itu jadi titik yang beneran pacu kalau misalkan kamu tuh masih kurang, maka belajarnya beneran harus banyak gitu. Terus itu TO pertama. Lanjut ke bulan selanjutnya, ya dosisnya udah ditingkatin dan TO itu jadi lumayan rutin, misalkan 2 bulan sekali gitu. Nah, kalau misalkan kalian itu udah mantep nih sama jurusan dan PTN kalian, jangan lupa kalau misalkan kalian itu harus juga meminta pendapat para profesional, siapa itu guru BK kalian. Dan kalau misalkan kalian mau minta pendapat yang lebih lagi, misalkan kalian mau jurusan pendidikan gitu, boleh banget tuh nanya ke guru kalian yang lain tuh, apakah kalian tuh cocok, dan kembali lagi lihat nilai kalian, apakah kalian merasa bisa gitu. Dan juga kalian boleh banget tanya ke kakak-kakak kelas kalian, terutama yang udah lulus tuh di SNBP. Misalkan dia itu lolos di SNBP di alumni sekolah kalian yang lulus di SNBP di sekolah kalian, itu boleh banget di PC, atau kalian bisa tanya tuh ke guru BK kontaknya, supaya kalian juga punya detail-detail yang mungkin orang nggak banyak tahu tuh tentang gimana caranya dia bisa masuk ke PTN tersebut dan jurusan tersebut. Ini gimana aku belajarnya adalah aku juga kursus waktu itu, aku juga ngambil di online, bukan trial ya, aku kayak ngambil yang paket biasa selama 3 bulan. Itu buat ngelihat soal-soal yang emang TPA yang sekarang itu jadi wajib subtes di walaupun IPA ataupun IPS ya. Saat itu kan masih ada IPA IPS ya saat angkatan aku. Jadi aku beneran nyicil soal yang lebih nalar dan logika itu dari Zenius, dan menurut aku tuh sangat membantu karena Zenius juga langsung ada pembahasan soalnya kan, dan itu aku juga kerjain. Nah, BTW sebelum kita lanjut lagi, gue bakal bagiin tips yang lebih praktis lagi tuh di akhir, jadi jangan lupa stay. Terus juga kita lanjut nih ke bagian yang paling intens, yaitu kelas 12 semester 2. Kelas 12 semester 2 itu gue fokus memasukkan data tersebut ke dalam soft file. Kayak gue fotoin dan masuk ke Google Drive. Kenapa ini menjadi hal yang penting di waktu kelas 12 semester 2 adalah karena takut hilang. Jadi karena aku orangnya juga lumayan clumsy, itu harus banget dikumpulin soft filenya supaya kalian gampang mengunggahnya di situs SNBP ataupun di situs pendaftaran yang pakai jalur rapor tadi. Karena biasanya jalur rapor tuh nggak cuma rapor doang, tapi juga sertifikat kan. Terus juga kita harus memerhatikan jalur-jalur yang udah buka di 12 semester 2. Kan jalur prestasi UI, jalur PBUB atau PBU di UGM. Nah, itu harus diperhatikan waktu-waktunya, karena walaupun kalian itu udah belajar sangat giat nih untuk SNBT, kalian harus ingat ada jalur-jalur lain
yang emang bisa kalian coba. Oke, dan selanjutnya ke waktu-waktu yang lumayan menegangkan, yaitu adalah April sampai Mei di tahun dimana kalian akan ujian. Kenapa ini jadi krusial? Karena kalian akan mulai mendaftarkan rapor kalian itu dan juga hasil-hasil lomba kalian, dan kalian juga harus menyiapkan diri kalian untuk si ujian itu tadi kan. Jadi pertama adalah jangan lupa siapin data dan juga jangan lupa TO. Kenapa TO jadi penting banget? Karena yang kita perhatikan sekarang itu bukan cuman quantity of soal yang kita kerjain, tapi adalah gimana caranya kita itu ujian di dalam suatu waktu yang singkat banget, tapi harus bener sebanyak mungkin gitu kan. Kalau misalkan kita di SNBT kan, kita udah berhadapan sama laptop, kita udah nggak bisa nyontek pembahasan lagi. Jadi bener-bener TO itu melatih kita supaya otak kita tuh pretend kita lagi ada di suatu ruangan ujian gitu, kalian beneran ujian gitu. Nah itu jadi penting banget. Jadi TO mungkin kalau aku waktu itu dosage-nya kayak 2 minggu sekali. Lalu kita masuk ke trivianya nih, karena sebenarnya tips dari aku yang sebenarnya paling praktis itu adalah di sini. Yang pertama adalah selalu libatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk ngerjain soal. Aku kalau misalkan lagi jalan gitu ke mall, aku tetap refreshing selama setahun itu ya. Jadi aku pakai HP gitu untuk ngerjain soalnya. Aku download soal yang elektronik, kayak kalian bisa dapetin melalui Telegram, ada grup-grupnya, ataupun dari Twitter. Nah, kenapa source ini jadi penting banget? Karena gue ngerasa walaupun memang gue itu saat itu mampu meng-afford kursus, tapi gue yakin banget bahwa there is so much people yang lebih privileged dari kita, sehingga mereka punya tipe-tipe soal yang lain-lain. Jadi aku rasa penting banget untuk cari tipe-tipe soal dari berbagai source, misalkan Twitter ataupun Telegram tadi, yang memang model soal itu berbeda gitu. Jadi aku selalu cari itu melalui aplikasi yang aku gunakan, misalkan Cerebrum. Lalu juga saat itu ada pokoknya soal-soal online itu beneran aku kerjain, dan aku pakai di HP aja sih, cuman beneran dikerjain kayak beneran ngitung simpel gitu. Nah itu sangat berguna banget buat soal-soal yang nalar dan logika, karena itu tuh banyak cara-cara mudahnya. Jadi ngerjain itu nggak perlu banyak, yang penting logikanya nyampe. Itu kenapa aku banyak ngerjain soal-soal nalar di waktu senggang aku melalui HP gitu. Jadi kayak di jalan ataupun lagi nge-mall itu bisa banget sambil buka HP gitu aku kerjain. Nah itu aja sih tips dari aku. Menurut aku kenapa aku kelihatan aku pakai salah rumah. Kenapa aku bisa lolos ke 4 PTN adalah karena aku nggak mengunci diriku dalam satu jalur, yaitu si SNBT itu sendiri. Tapi aku ikut memperhatikan jalur-jalur yang udah terbuka, misalkan jalur rapor di UB, jalur rapor di Unpad, lalu juga SIMAK gitu di UI. Nah terus kalau misalkan kalian itu mau banget ke satu univ gitu, misalkan udah tahu nih kalian pengen banget tuh ke UI, maka juga belajar di abis UTBK itu konsenlah belajar soal SIMAK gitu, konsenlah belajar soal UGM, soal UTUL gitu sih. Jadi jangan terpaku sama soal yang model satu aja, gitu soal SNBT, yang sebenarnya soal SIMAK itu udah ada di WP SIMAK, jadi kalian bisa langsung belajar dari situ aja, dan you can get it for free gitu. Itu sekian dari aku, dan selalu update, follow IG yang emang gak selalu ngingetin kalian untuk jalur-jalur yang buka, karena itu penting banget. Dan kalau misalkan punya pertanyaan, boleh banget untuk komen langsung di YouTube aku, atau juga misalkan kalian itu mau coba yang lebih private, coba
cari tahu aku dari Instagram aku yang ada di description box ataupun di kolom chat kalau misalkan kalian mau konsultasi lebih lanjut. Dadah!